Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Gimana puasa kalian semuanya? Semoga tetap semangat ya. Kita bakal bikin konten Daily Screen versi Ramadan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang AI. Ini AI ngeri parah sih. Terutama baru-baru ini kalau teman-teman ngikutin Instagram kita di @dailyscreen, kita udah share beberapa buatan AI yang justru dibikin cuman semalam gitu. Kalau versi zaman dulu itu dibikin 2 juta dolar. Kalau zaman sekarang itu bisa dibikin cuman 1 malam. Orang pakai prom-prom doang selesai. Ini yang bikin permasalahan makin runyam di Hollywood. Hollywood merasa kalau AI ini akan mengancam kehidupan mereka, termasuk bisnis mereka, perfilman mereka. Untuk sekarang mungkin iya, di beberapa kita kayak agak ilfeel kan sama AI. Ini baru permulaan banget tuh. Gimana kalau 3 tahun, 2 tahun, kayaknya nggak sampai 5 tahun lagi, itu AI bakal ngeri parah ya. Makanya regulasi-regulasi itu benar-benar harus ditegakkan. Dan terbukti, Sony akhirnya turun tangan untuk mengecam ByteDance. ByteDance ini perusahaan induk dari TikTok ya, karena kabarnya ada aplikasi baru dari Cina namanya Seedance. ByteDance, Seedance, dimana Seedance ini ngeri parah. Dimana dia udah bikin, kalian lihat aja deh di Instagram kita di Daily Screen, atau lihatlah di layar di sini. Itu kalian bisa lihat Tom Cruise berantem sama Brad Pitt gara-gara si file-file Epstein itu kan. Itu real parah men. Ya mungkin kalau teman-teman bilang sok-sok analisis gitu, oh masih kelihatan bang. Oke, tapi ini baru permulaan gitu. Dibandingkan kalian bayangkan 2 atau 3 tahun lagi itu gimana bentukannya kalau nggak kecam ini AI ini. Gue salah satu orang yang setuju nggak setuju sih, karena memang di satu sisi gue kadang juga pakai AI untuk membantu kehidupan sehari-hari, tapi gue nggak nyangka bahwa AI ini menyerangnya bukan ke kayak membuat orang banyak pengangguran duluan tuh, enggak, membuat ART udah nggak harus kerja lagi karena emang udah ada AI robotik dan sebagainya. Justru dunia perfilman yang sekarang pertama kali diserangnya, yang awal-awal mungkin cuma ChatGPT, cuma cari artikel bla 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 materi gitu. Sekarang tiba-tiba masuk ke ranah audiovisual, bahkan sekarang kita musik bisa bikin sendiri gitu. Dan terbukti juga Sony di sini marah karena memang dari Seedance ini mengklip scene-scene dari Breaking Bad. Breaking Bad itu dibikin alurnya gimana alternatif ending kayak gitu, bikin para fans dari Breaking Bad tercengang gitu dan pikir mereka ini asli, ternyata itu AI itu. Kemudian juga ada beberapa klip-klip AI yang diambil dari materi IP dari Spider-Man Into the Spider-Verse, lanjutannya gimana, itu kayak bener-bener bukan AI, dia kayak bocoran gitu. Makanya di sini Sony marah, dan di sini dia mengatakan bahwa ini tentang properti intelektual yang digunakan bebas dan juga publik. Jadi ini nggak sehat gitu. Jadi di sini Sony menyebutkan pelanggaran ini sebagai bersifat mengerikan dan dilakukan secara sengaja. Dan mereka menduga kalau ByteDance milik dari perusahaan Cina ini, lagi-lagi China Tiongkok ini, yang lagi clash banget sama dunia politik, apalagi dengan Amerika Serikat, ini akhirnya dapat tuduhan bahwa ini sengaja. Padahal memang kalau kita lihat dari jalur ini, si Densi memberikan fasilitas, sedangkan yang bikin prom itu ya orang-orang dalam kamar yang gabut, yang mungkin lagi puasa, bikin prom keren gitu. Itu sebenarnya, tapi akhirnya kan lagi-lagi si Densi yang salah karena mereka yang bikin ngasih akses. Kalau sekarang gue tuh salah satu orang yang beberapa bulan terakhir aktif banget gunain AI, lagi belajar AI keras-kerasan, mati-matian, dan gue melihat juga ada beberapa limitasi yang dilakukan sekarang. Kalau dulu nggak ada gitu ya, termasuk Grok juga dulu bisa bikin gue pakai bikini doang gitu, kayak gue bugil gitu bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa karena memang udah ada peraturannya, di mana ChatGPT pun kalau hal-hal yang menyangkut tentang hak cipta, atau mungkin gue bikin wajah Peter Parker, Spider-Man, itu kayak nggak bisa karena memang dilimitasi, ada peraturannya gitu. Kemudian juga termasuk juga Gemini AI, Grok, kemudian apalagi gue pakai banyak aplikasi dan sebagainya. Termasuk juga untuk bikin musik original kayak Suno, bikin cover, itu juga ada batasannya sekarang gitu. Tapi tiba-tiba dengan pembatasan-pembatasan yang disetujui ini, muncullah aplikasi namanya Seedance, dan dia nggak ada batasan apa-apa karena baru launching juga 2.0 ya, kalau nggak salah ByteDance-nya 2.0, berarti ada generasi yang pertama. Tapi itu bebas, kalian bisa pakai wajahnya Thor gitu. Bahkan teman-teman lihat di klip, kita lihat itu klip-klip dari Spider-Man dan sebagainya, itu dibikin cuman pakai AI. Dan kalau teman-teman, kalau gue nggak bilang ini AI, kalian pasti percaya bahwa ini adegan
nyata gitu. Dan ini ngeri banget gitu. Oke, mungkin teman-teman sadar lagi-lagi, aduh, oh ya masih kaku. Bayangkan setahun 2 tahun lagi, nggak usah nungguin sampai 5 tahun lagi tuh bakal terjadi gitu. Jadi kita tentu saja harus berdampingan dengan AI, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Bahkan di sini juga Sony nggak cuman turun tangan sendirian, di sini dia bersama dengan Disney. Kemudian juga ada Paramount Pictures, Warner Bros, Netflix juga akhirnya mengecam dengan kehadiran dari aplikasi ini yang nggak ada batasan tersebut, karena ini menyangkut tentang yang pertama hak cipta ya, jelas banget ya, hak cipta ini di sini bebas. Kalian mau bikin mungkin Avengers Doomsday duluan gitu bisa di sini karena emang ya nggak ada limitasi itu. Kemudian juga yang kedua adalah penyalahgunaan IP. Jadi ada banyak banget dari komik dijadikan live action itu. Bahkan baru-baru ini gue cukup amazed ya dengan adegan, ada yang bikin adegan Naruto berantem sama Sasuke, kemudian juga Sasuke berantem sama Itachi. Itu mirip banget dan itu kayak dream come true. Kalau itu bukan buatannya gue pengen kayak gitu filmnya dari Naruto live action nanti. Tapi ya gimana, itu ternyata AI. Dalam hati gue memuji, tapi dalam gue merasa bahwa di satu sisi lagi ini salah karena ini penyalahgunaan IP gitu. Itu jadi salah satu yang harus menjadi concern juga. Sebenarnya Hollywood ada benernya juga guys. Dan ini juga masalahnya selain hak cipta, penyalahgunaan IP juga, ini juga penyalahgunaan eksklusivitas dari film-film dari kayak Disney, Warner Bros, Paramount dan juga sebagainya, karena nggak ada eksklusivitas lagi. Mereka benar-benar bikin dari awal, apalagi ada film yang bikin dari awal ini dibuat 100% manusia, anti AI kayak gitu. Jadi ada banyak banget sebenarnya memusuhi AI, tapi lagi-lagi sama kayak teknologi itu nggak bisa dibendung guys. Jadi tinggal regulasi-regulasi aja. Dan kabarnya juga baru-baru ini gue melihat info bahwa Amerika Serikat sedang memblokir aplikasi dari ByteDance ini, yaitu Seedance ini nggak bisa muncul di mereka, tapi di negara lain juga bisa. Jadi sama-sama aja gitu. Jadi gimana ini, Seedance benar-benar mengkhawatirkan, tapi untuk kita para penikmat juga nungguin apa nih bakalan terjadi gitu. Gue salah nggak sih sebenarnya? Tapi akui aja karena emang lagi-lagi ini nggak bisa dibendung. Jadi tinggal kita bersahabat atau memberikan aturan-aturan terkait dengan ini, karena ini lagi-lagi AI ini ada yang bikin. Tinggal mereka bikin programnya gimana-gimana, jangan sampai berlebihan. Karena emang setelah gue kulik-kulik ya aplikasi Seedance itu, yang pertama yang bikin masalah adalah yang pertama dia bisa bikin adegan pertarungan superhero, jelas banget. Kalian bisa lihat di layar tuh berantemnya benar-benar real banget gitu. Kemudian juga yang kedua itu membuat ending alternatif dari serial TV. Udah terbukti ada banyak banget yang bikin. Bahkan dia juga bisa mengubah tuntun film, grading film yang terkenal. Kemudian juga selanjutnya adalah menghasilkan visual realistis dari prompt yang dibikin cuman pakai teks. Dia tinggal bikin teks kayak, posisikan kamu sebagai ahli dalam sinematik, kamu buat grading kayak gini. Akhirnya grading dari film mungkin Christopher Nolan itu diubah jadi lebih keren lagi. Gimana nggak keren sebenarnya ya? Tapi lagi-lagi itu menyalahkan gitu. Terlebih lagi untuk kita yang nungguin banget Avengers Doomsday gitu. Sekarang udahlah kalian lihat di YouTube, mungkin di Twitter ataupun X atau dimanapun platform media sosial, udah banyak banget orang yang ngeprom adegan-adegan dari Avengers Doomsday. Russo Brothers sendiri sempat marah, kesal karena memang mereka bikin pakai hati sampai 3 bulan bikin beberapa adegan aja gitu katanya. Kemudian juga ini tiba-tiba dia lihat bahwa ada yang bikin adegan Doomsday cuman mungkin setengah malam gitu, mungkin beberapa jam aja selesai gitu. Dan ini bikin kesal sebenarnya gitu. Gua nggak tahu ke depan akan sulit membedakan mana film yang dibikin 100% tanpa AI atau enggak. Karena emang lagi-lagi ini tergantung dengan para sineasnya. Sineasnya mau jujur apa enggak. Karena emang mudah banget sebenarnya, dimudahkan ya kalau mereka pengen bersahabat gitu. Lagi-lagi menurut gue harus bersahabat para sineas ini di antara bikin yang versi real, tapi yang hal-hal yang nggak bisa dibikin langsung itu bisa dibikin dengan AI gitu, lebih mudah kan. Tapi lagi-lagi kita harus akui bahwa kalau ini merajalela itu bisa mematikan bisnis Hollywood. Kita nggak akan bisa lihat lagi film-film dari A24 lah, kita nggak bisa lihat lagi film-film yang berkualitas tinggi, yang eksklusivitas itu ada. Kalau akhirnya AI ini merajalela, akhirnya konten-konten kayak gitu nggak eksklusif lagi. Jadi karena memang diproduksi mass ataupun diproduksi yang lebih banyak lagi massa, jadi kita biasa aja jadi jenuh gitu. Akhirnya membuat penonton cari alternatif lain yang lebih alami. Dan akhirnya bisnis dari Hollywood akan mati total dalam 5 tahun ke depan. Perbandingannya kayak gini, kita bacain aja ya. Yang pertama, Hollywood itu membutuhkan budget yang besar, ribuan kru, produksi 1-3 tahun, marketing ratusan juta dolar. Sedangkan untuk AI era sekarang, dia tuh udah bisa yang pertama, generate konsep film, buat storyboard otomatis, bahkan cuma dalam hitungan detik. Mereka bisa bikin visual effect, bikin musik scoring, bahkan buat
aktor versi digital. Bahkan gue sekarang belum menggunakan CDN saya, gue udah bisa bikin aktor versi visual, nggak harus ngambil-ngambil dari Marvel dan sebagainya. Itu mengerikan banget kalau di tangan yang salah gitu. Dan yang dulu butuh 3 tahun, sekarang bisa jadi 1 minggu aja pengerjaan satu film. Kemudian juga yang dulu butuh 200 juta dolar, bisa jadi hanya ratusan ribu dolar aja. Jadi 100 ribu dolar itu udah kelar satu film gitu. Jadi ini mengerikan. Ini menurut gue ini mengerikan banget. Jadi ya lagi-lagi ini harus ada regulasi yang tepat banget untuk kemajuan AI. AI itu didatangkan untuk membantu, bukan mematikan manusia itu sendiri. Ya, lagi-lagi ke depan akan mengancam keberlangsungan dari rumah-rumah produksi besar kayak Warner Bros, Universal Pictures, Paramount Pictures, Netflix dan sebagainya. Dan dengan gonjang-ganjing sekarang pemilik Warner Bros pengen menjual ini PH besar juga, itu juga salah satunya mungkin mereka melihat masa depan. Masa depan ini bakal sulit, AI itu akan dibendung dan orang-orang akan membutuhkan budget kecil dan akan mengancam bisnis Hollywood mereka. Dan mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa selain juga punya hutang di Warner Bros, tapi juga dia punya kayak visioner lah ngelihat masa depan gimana gitu. Dan dampak yang paling cepat terasa kalau ini nggak ada dibendung, bahkan nggak nyampe 1 tahun itu bakal terasa langsung. Ini pertama adalah poin demokratisasi film. Jadi karena memang ini demokratis, semua orang bisa bikin film, hanya di dalam kamar bikin prompt dari teks, bikinkan saya tag Tom Cruise berantem dengan Brad Pitt, bla bla, jadi ya terlalu bebas, siapapun bisa bikin film, jadi nggak eksklusif. Di poin kedua adalah ledakan konten diproduksi secara massal, akhirnya ini berdampak pada produksi, bukan cuma produksi, tapi ini juga akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan kita terhadap film. Kita harus mengkurasi mana yang bukan AI, mana yang AI, dan akhirnya bikin males kita nonton ke bioskop ataupun nonton sebuah film, karena toh ujungnya dibikinnya nggak nyata, nggak benar-benar mereka syuting. Dampak yang ketiga adalah perubahan definisi dari film, karena memang yang awalnya film itu adalah sebuah karya, sejak adanya AI, film versi AI generate ini apakah bisa masuk dalam pemilihan-pemilihan Oscar? Itu pertanyaan. Jadi membuat orang berpikir kalau masuk Oscar parah, ini bakal bikin film-film yang dibikin secara manual, secara manusia, ribuan kru, itu akan tersingkir gitu aja gitu, kalau memang haknya mereka sama gitu. Yang keempat, itu adalah perang regulasi global, di mana Amerika Serikat versus Cina kan udah memanas, udah lama banget mereka memanas. Dengan ada ini tentu saja makin tinggi tensi dari politik dan juga hak cipta versus inovasi, proteksi IP versus kebebasan teknologi. Ada banyak banget hal-hal yang 50-50 untuk kita juga akhirnya di satu sisi kita menikmati, tapi satu sisi ini akan mematikan bisnis seperti bisnis dari Hollywood. Ya, lagi-lagi ini tinggal balik ke pemerintah menurut gue. Setiap pemerintah, setiap negara harus membatasi kemajuan dari AI ini. Dibatasi secara teknologi mereka itu kayaknya agak susah, tapi dibatasi regulasi yang ini nggak boleh, ya ini nggak boleh, ini nggak boleh, untuk keperluan ini boleh, karena memang definisi dari AI itu untuk membantu manusia ya, lagi-lagi gitu, bukan untuk mematikan kehidupan dari manusia itu.